Are you guys okay? Ada yang terluka tidak? Agustin geleng-geleng kepala. I'm sorry, lirihnya dengan kepala yang tertunduk. No need sorry, baby. It's okay. Ini bukan kesalahan Agustin. Nanti saja beli balonnya ya. Nanti minta Om Rafli untuk membelikan. Zahwa langsung berucap cepat, tidak ingin melihat Agustin bersedih begitu. Untungnya, Agustin hanya mengangguk saja. Mungkin dia masih merasa bersalah sekarang. Tidak memerlukan waktu lama untuk mereka sampai ke rumah, mungkin karena Delano yang membawa mobil dengan sedikit lebih cepat atau mungkin juga karena keheningan ganjil yang ada di dalam mobil membuat pikiran Zahwa menjadi melanglang buana kemana-mana. Berbicara dengan saya setelah ini, Delano. Kamu hubungi saja Julian. Baik Pak. Tim sudah bergerak. Wirya mengangguk singkat, dengan tangan Zahwa yang terus-terusan dirinya genggam juga si kembar yang dirinya rangkul, pria itu langsung membawa mereka bertiga untuk langsung menuju ke dalam kamar. Serius tidak ada yang luka? Tidak terbentur sesuatu kan? Aku panggilkan dokter ke sini saja ya. Wirya memastikan sekali lagi, berjongkok dengan Zahwa yang duduk di pinggir ranjang. Enggak kok, cuma kepala saja yang terbentur. Sedikit saja, sama sekali tidak sakit kok. Mas Wirya, bagaimana? Kan tadi benturannya di sisi tempat Mas Wirya duduk. Wirya hanya menggeleng, napasnya terhembus panjang. Serius aku baik-baik saja. Zahwa mencoba meyakinkan sekali lagi karena walaupun Wirya sama sekali tidak menunjukkan sikap paniknya, sorot mata pria itu menjelaskan segalanya. Aku akan mengobrol dengan Delano. Kamu di sini dulu saja, istirahat dulu dengan anak-anak. Aku akan sebentar saja. Iya, Zahwa hanya bisa menyahut demikian. Wirya mengelus kepalanya sejenak barulah dia pergi. Suaminya itu sudah tahu bahwa Zahwa sudah mengerti akan keadaan sesungguhnya yang terjadi ketika kehamilan sang istri sudah memasuki bulan keempat kemarin, bahkan itu juga karena Zahwa yang memilih untuk memberitahunya sendiri karena tanda-tanda Wirya ingin memberitahu sama sekali tidak kelihatan dan jujur saja hal tersebut menyusahkan Zahwa. Dia juga ingin ikut berdiskusi bersama suami, kakak, dan juga orang suruhan mereka untuk mengetahui perkembangan informasi yang didapat. Bukannya terus-terusan berpura-pura tidak mengerti sebab sungguh, hal itu malahan membuat Zahwa tersiksa. It's okay Audrey. Gumaman pelan itu menarik kesadaran Zahwa kembali menuju dunia nyata, dia menoleh dan sudah menemukan Audrey yang tertundul dalam dengan Agustin yang tengah memeluknya. Kenapa sayang? Ada apa? Audrey kenapa? Kekhawatiran Zahwa meningkat dalam sekejap sebab sejak tadi reaksi Audrey sungguh membuatnya kebingungan. Wajahnya bahkan memucat dalam sekejap. I'm scared. Audrey biasanya berbicara dengan tenang juga begitu anggun, namun baru kali ini Zahwa mendengarnya berbicara dengan suara yang bergetar seolah menahan tangis begitu. Dedi dulu pernah sengaja menabrak mobil Momi, Audrey takut karena itu. Apa yang Agustin beritahu membuat Zahwa terkesiap juga melebarkan bola mata. Meski kaget luar biasa, dirinya mencoba untuk menahan reaksi. Dia segera menggendong Audrey kemudian langsung memeluknya. Meski sekarang dirinya kalut, dia memilih mengutamakan keadaan si kembar sekarang. Pantas saja reaksi mereka nampak ganjil, ternyata ada alasan yang mengerikan di balik hal tersebut. Audrey yang nampak tenang nyatanya hanya untuk menutupi banyak sekali ketakutan yang dirinya rasakan akibat trauma masa lalu. Audrey jangan takut, Agustin ada di sini, Agustin berucap penuh perhatian, tangan Audrey masih ia genggam. Jika biasanya anak itu nampak luar biasa kekanakan, namun nyatanya dia tetaplah seorang yang terlebih dahulu lahir. Dalam keadaan begini, aura kakaknya yang begitu menjaga sang adik begitu terlihat. Sebisa mungkin, Zahwa berusaha untuk menenangkan keduanya sampai berpuluh-puluh menit kemudian mereka berdua tertidur dengan sendirinya. Zahwa mengelus kepala mereka sambil menghela napas panjang. Tidak perlu penjelasan panjang akan situasi yang terjadi sekarang.
Bahkan di detik pertama benturan itu dirinya rasakan, pikiran Zahwa langsung tertuju ke arah sana. Dia pikir tidak akan pernah terjadi sesuatu karena berbulan-bulan berlalu, sama sekali tidak ada hal aneh yang terjadi di dalam hidupnya. Namun, hari ini pengecualian dan sekarang, Zahwa menyadari bahwa situasi yang terjadi membuatnya tidak boleh melanggarkan rasa awas sedikit pun. Ini semua benar-benar terjadi. Setelah memastikan dua keponakannya sudah tertidur lelap, Zahwa keluar dari kamar. Turun menuju lantai dasar rumah menggunakan lift. Wirya bahkan memikirkan kenyamanan dan kemudahannya agar tidak naik turun tangga dengan membangun lift tersebut. Setibanya di ruang tamu, Wirya yang sedang mengobrol dengan Delano itu hanya meliriknya singkat lalu mengambil tangannya ketika Zahwa sudah mengambil tempat di sisinya sedang fokusnya kembali pada pria muda yang sedang sibuk memainkan iPad di tangan itu. Plat palsu. Tidak terdaftar sama sekali. Delano memberitahu, yang hanya mendatangkan keheningan di antara pasangan itu. Akan sangat susah mencari pemilik mobil itu tapi kami akan mengusahakan untuk melacaknya, Pak. Maafkan saya yang teledor, saya padahal tidak merasa sedang diikuti tadi karena saya selalu memperhatikan apa yang ada di belakang kita. Itu bisa saja mobil orang biasa bukan? Maksudnya, orang yang tidak sengaja menabrak saja. Zahwa mencoba mengutarakan asumsinya dengan hati-hati. Atau mungkin mereka memang pintar untuk tidak terlihat. Sepenglihatan saya ketika tadi saya memperlambat laju, mobil kedua dari belakang itu langsung menyilip begitu saja. Asumsi saya, untuk mengurangi kecurigaan, mobil itu sengaja berada dengan jarak satu mobil di belakang kita. Delano berucap yang seketika membungkam Zahwa. Kali ini, dirinya tidak mungkin bisa berpositif thinking lagi. Untuk sementara, kamu di rumah saja oke. Aku tahu ini sangat-sangat tidak nyaman tapi bertahan sebentar lagi saja, demi keselamatan kamu dan anak-anak kita. Wirya memberitahu dengan penuh perhatian juga terselip perasaan bersalah karena tidak tega mengatakan hal tersebut. Zahwa yang melihat kefrustrasian Wirya memilih mengangguk saja. Tidak ingin mengeku atau bahkan memprotes. Wirya bahkan mengupayakan banyak hal untuknya dan rela masuk ke dalam mara bahaya hanya agar tetap bisa bersamanya. Sudah sepatutnya Zahwa menjadi patuh karena dia tahu semua itu demi untuk keselamatan dirinya sendiri. Tetap lanjutkan penyelidikan, saya harap secepatnya. Wirya berucap tegas yang hanya Delano tanggapi dengan anggukan. Selepas itu, Wirya menggandeng tangannya lalu membawanya ke kamar lantai pertama yang akan mereka tempati selama Zahwa hamil itu. Anak-anak, Wirya bertanya ketika mereka berdua sudah duduk di pinggir kasur. Tidur. Mungkin kecapean, kasihan tadi enggak jadi ke mall. Tapi demi kebaikan mereka juga, Audrey tadi agak terguncang soalnya, ternyata dia trauma dengan kecelakaan mobil semacam itu. Agustin bilang ayahnya pernah sengaja menabrak mobil Mbak Kalia dari belakang, persis seperti kejadian tadi. Wirya menjadi terdiam, sepertinya kaget akan fakta yang baru saja dirinya ketahui itu. Mau istirahat di sini atau menemani anak-anak saja? Mereka menginapkan. Aku menemani mereka saja. Kasihan Mbak Kalia, rawan sekali sakit soalnya kan ada gangguan autoimun. Mana harus kerja terus setiap hari. Sekarang kamu tidak perlu memperhatikan itu dulu, nanti Mas yang akan membujuk Kalia untuk mengurangi pekerjaan. Cukup perhatikan kesehatanmu saja. Maaf ya, aku jadi merepotkan Mas Wirya begini, menahannya selama berbulan-bulan, Zahwa akhirnya mengungkapkan kata itu juga. Wirya sudah repot memikirkan perusahaan namun juga harus memikirkan tentang keadaannya yang rawan mengalami sesuatu yang tidak diinginkan tanpa tidak bisa diprediksi, seperti kejadian tadi saja contohnya. Mas marah kalau kamu meminta maaf seperti itu lagi. Jika Wirya sudah memanggil dirinya sendiri dengan sebutan, Mas begitu, Zahwa tahu bahwa suaminya itu tengah berbicara dengan serius sekarang. Kamu sudah menjadi tanggung jawab utama setelah janji pernikahan itu terucap, Zahwa.
Bukan sebuah kesalahan ataupun hal yang merepotkan akan segala hal yang Mas upayakan untuk kamu. Hal itu sama sekali bukan hal yang berat. Asal kalian tetap aman di sini saja, Mas sama sekali tidak keberatan untuk melakukan apapun. Itu wujud terima kasih Mas kepada Tuhan yang masih memberikan belas kasihan dan memaafkan kesalahan Mas di masa lalu. Tuhan masih mau mengizinkan orang seperti Mas mendapatkan malaikat seperti kamu. Zahwa jadi tidak mampu berkata-kata atas kalimat penuh makna yang Wirya berikan. Suaminya itu jarang menunjukkan kasih sayangnya melalui ucapan begitu, namun sekalinya melakukannya, Zahwa menjadi terenyuh luar biasa. Dia mengalungkan tangan di leher pria itu, lalu maju, dan kali ini untuk pertama kalinya mungkin. Menjadi orang pertama yang mencium suaminya sendiri. Biasanya Zahwa selalu akan menjadi pihak yang pasif karena sungguh, dia sama sekali tidak memiliki pengalaman dalam hal tersebut. Dia biasanya akan menjadi pihak yang mengikuti alur saja, membiarkan Wirya untuk mendominasinya. Namun entah karena ingin menghapus perasaan ganjil juga kekhawatiran yang muncul hari ini, atau mungkin hanya karena hormon kehamilan atau apalah itu. Zahwa tiba-tiba saja ingin bertindak terlebih dahulu. Wirya saja kaget ketika ciuman istrinya menjadi menuntut, bahkan di detik pertama Zahwa menempelkan bibir mereka tadi. Namun tentu saja, dengan mudah Wirya mengendalikan dirinya. Dia membalas ciuman itu dengan suka hati. Kali ini membiarkan Zahwa mendominasinya. Membiarkan bibir wanita itu yang bergerak lebih limkak di atas bibirnya. Hanya mengelus rambut sang istri ketika wanita itu memilih untuk duduk di atas pangkuannya lalu memperdalam ciuman mereka. Sayang, kamu akan membuat aku turn on kalau begini. Wirya berucap tenang ketika Zahwa dengan sendirinya memundurkan kepala karena perlu untuk mengisi paru-parunya yang rasanya terhimpit. Mengusap bibir wanita itu yang membengkak juga sedikit merah karena ciuman intens mereka tadi. Biarin aja. Zahwa menjawab dengan setengah tersengal. Mau lagi? Enggak capek. Tadi kan sudah. Wirya berbisik dengan kasual saja sambil mengusapi punggung Zahwa, berusaha menenangkan napas wanita itu yang masih memburu. Sama sekali tidak bereaksi berlebihan akan perbuatan Zahwa yang tidak biasanya sehingga membuat sang istri menjadi tidak malu atau bahkan merasa tertekan. Itu juga yang sebenarnya menjadi tujuan Wirya. Buka celanwai Mas Wirya. Kali ini Wirya tidak bisa menahan reaksi. Bola matanya melebar meskipun itu hanya sejenak saja. Panen mang pun terlaksana, bahkan Jan pun memanen pisang Ambon di kebun itu. Dengan semangat. Tanpa sadar ingin mendorongnya, namun dering telepon sempat menghentikan gerak mereka berdua. Sayang, papa kamu. Wirya berucap dengan suara yang agak tercekat karena Zahwa tiba-tiba saja mengisapnya dengan kuat. Dia mengambil handphone Zahwa yang ada di atas nakas samping ranjang. Mas Wirya saja yang angkat. Zahwa berbicara tidak jelas namun Wirya paham maksud dari kalimat ucapannya. Wirya berdecak namun karena dering itu begitu mengganggu, akhirnya dengan terpaksa dia memilih mengangkat panggilan tersebut. Agak berdebar juga karena dengan keadaan sekarang yang luar biasa panas baginya. Zahwa. Kamu tidak apa-apa nak. Papa baru mendengar apa yang terjadi dengan kamu dari Julian. Pa, ini aku, Zahwa lagi bersama anak-anak. Wirya menjawab, tentu saja dengan berbohong. Sebisa mungkin membuat suaranya agar keluar dengan normal. Tangannya tanpa sadar meremas kepala Zahwa karena situasi ini agak menegangkan untuknya. Zahwa tidak apa-apa, Pa. Untungnya hanya benturan kecil saja, kami semua sekali. Tidak terluka. Hembusan napas Jandra nampak terdengar dan Wirya juga melakukannya ketika dengan sengaja Zahwa menghisap agak sedikit terlalu kuat. Wirya melempar tatapan mengancam kepada istrinya namun Zahwa nampaknya sama sekali tidak peduli, dia hanya sibuk dengan kegiatannya sendiri itu. Syukurlah, kami semua akan berangkat ke rumah kalian lusa nanti. Maaf baru bisa hari itu,
Papa dan Julian baru pulang dari Lombok hari ini. Iya, Pa, tidak apa-apa, aku bisa menghandle segalanya dari sini. Akan aku pastikan Zahwa baik-baik saja. Napas Wirya mulai terhembus lebih berat, miliknya mulai semakin membengkak di bawah sana. Untuk sementara Zahwa jangan keluar dari rumah dulu ya, Wirya. Untuk berjaga-jaga saja, mungkin juga sampai kelahirannya nanti. Itu mungkin akan sangat membuatnya tersiksa tapi Papa hanya tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi dengannya. Papa tidak akan memaafkan diri sendiri jika hal tersebut sampai terjadi. Papa tidak ingin Zahwa terluka. Sekuat tenaga Wirya mencoba untuk memperhatikan dengan seksama segala ucapan dari mertuanya. Ini obrolan yang sangat serius padahal namun menjadi tidak bisa membuat Wirya fokus seutuhnya dengan hal nakal apa yang dilakukan Zahwa kepadanya sekarang. Ah, iya, Pak. Aku yakin Zahwa juga tidak akan keberatan tentang permintaan itu soalnya aku juga sudah meminta hal yang sama. Kalau untuk anak-anak kami, dia pasti akan berusaha memahami. Syukurlah. Maafkan Papa, kalian padahal seharusnya menjalani hari-hari tenang setelah pernikahan namun nyatanya kalian harus mengalami hal yang begini. Papa akan berusaha lebih keras lagi agar bisa menemui ibunya Zahwa. Tidak apa-apa, Pa. Aku juga akan berusaha keras membantu dan juga melindungi Zahwa. Wirya merasakan kepalanya makin pening, dia sudah mulai merasa bahwa puncak panen akan tiba sebentar lagi namun dia menahannya. Wirya tidak ingin datang, alias ingin menikmati kegiatan yang luar biasa ini lebih lama lagi. Terima kasih Wirya. Papa tidak salah memilih menantu. Papa sangat bahagia kamu menerima anak Papa dan bersedia berada di dalam bahaya hanya untuk melindunginya. Aku yang jauh lebih bahagia dengan keberadaan Zahwa di sisiku, Papa tidak perlu berterima kasih. Leher Wirya mulai menegang, rahangnya mengetat ketika bisa dengan jelas dirinya melihat Bu Tani memanen pisang Ambon. Ya sudah, Papa hanya ingin mengetahui keadaan kalian saja. Syukurlah kalau tidak kenapa-napa. Sudah dulu ya. Baik, Pak. Telepon mati dan Wirya langsung menggeram, rambut Zahwa ia remas dan kepala wanita itu ia dorong lebih ke depan. You're so naughty. Abis kamu hari ini, baby. Renata kan. Anaknya Irwan. Bisa kita bertemu. Pesan yang masuk di handphonenya itu hanya Renata lirik dengan malas. Dia mendengus lalu mendorong menjauh benda pintar yang hanya ia gunakan untuk memainkan game online itu. Tidak ada lagi klien, bahkan tidak ada lagi juga teman-teman sosialitanya. Semua kontak mereka sengaja Renata blokir karena terakhir kali mengingat, hanya ada pesan berisi cemoohan dari mereka yang hanya semakin membuat Renata terpuruk saja. Apa-apaan? Bokap gue sudah mati. Renata berucap malas. Rokok di tangan kembali ia bakar ujungnya dengan pemantik namun baru saja ingin memasukkan ujung lainnya ke dalam mulut. Rokok tersebut tiba-tiba saja ditarik sehingga membuatnya menoleh secepat kilat lalu umpatan kasarnya langsung keluar ketika Adrian menghisap rokoknya dengan begitu tanpa dosanya. Ganti baju, kita ke dokter kandungan sekarang. Renata menggeram marah, dia mengambil jarak dari Adrian dengan emosi yang mulai naik. Bukan hal yang sulit untuk membuatnya marah, bahkan perkara sepele seperti rokoknya yang habis saja dirinya bisa mengamuk. Hebat. Iya, Renata sudah sekacau itu dan dia sama sekali tidak mau peduli. Apa-apaan? Bagaimana bisa kamu masuk tiba-tiba begini? Renaga berdecak karena Adrian sama sekali tidak menyahut keterkejutannya. Ngalahin kamu mendatangi aku lagi begini. Aku sudah mengatakan dengan belak-belakan dengan papa kamu waktu itu kalau aku menolak untuk menikah dengan kamu. Apa lagi sih yang kamu mau dari aku? Jangan banyak berbicara, Renata. Ganti bajumu sekarang atau kamu mau aku seret paksa. Adrian mengancam dengan tidak kalah emosinya. Adrian brengsek. Renata memanggil dengan suara yang ditahan-tahan karena tenaganya sudah habis jika harus melampiaskan emosi sebab dari pagi sama sekali tidak menyentuh makanan apapun.
Mama saja menyerah dengan aku, kamu tidak usah repot-repot memaksaku begini. Keuntungan buat kamu apa coba? Bukannya katamu kamu hanya memanfaatkan aku saja. Kamu tinggal pergi, kembali saja sana ke kehidupanmu, bersenang-senang atau mungkin menipu seseorang lagi. Terserah, persetan, I don't fu asterisk skincare dengan kamu dan kehidupanmu itu. Semudah itu padahal, aneh banget kamu ini kembali bersusah-susah mendatangi aku lagi. Rahang Adrian makin mengetat. Matanya menatap lurus Renata yang kantong matanya jauh lebih gelap dari yang terakhir kali dirinya ingat, bahkan badan wanita itu juga jauh lebih kurus padahal lumrahnya jika mengandung seorang wanita akan bertambah berat badannya. Penampilan Renata jauh lebih parah dari yang terakhir kali Adrian temui. Awalnya, dia bahagia dan lega. Renata dengan gamblang mengatakan di hadapan ayahnya dia menolak untuk dinikahkan, bahkan mengamuk ketika Yanto memaksa. Jadilah, Yanto tidak memaksakan kehendak karena Renata sendiri yang menolak, padahal pria itu hanya ingin berbaik hati mempertanggungjawabkan apa yang anaknya perbuat. Iya, awalnya begitu, Adrian mulanya kembali menjalani hidupnya seperti biasa, berusaha bekerja lebih giat dan membuat bangga sang ayah walaupun hal tersebut tak kunjung bisa ia wujudkan. Namun sialnya, Renata yang luar biasa parah keadaannya menghantui kepalanya. Berbulan-bulan tidak lagi mampu menahannya, Adrian kembali datang hari ini karena tiba-tiba saja kepikiran, apa Renata sudah pernah memeriksakan kehamilannya. Bermodalkan keingintahuan itu, dia berangkat tanpa lagi disuruh Yanto namun murni karena kehendaknya sendiri dan ternyata wanita itu, makin terlihat layaknya mayat hidup saja. Kamu benar-benar ingin mati. Adrian mendesis, tidak tahu kenapa menjadi semarahin melihat Renata yang semakin tidak memiliki semangat hidup. Bahkan melihat tumpukan puntung rokok yang sudah habis dipakai di dekat wanita itu saja, hati Adrian langsung merasakan perasaan sesak yang aneh. Kenapa tidak? Renata menyahut tanpa beban. Sana pergi, aku tidak ada tenaga untuk berdebat. Wanita itu mengibaskan tangan namun melihat Adrian yang sama sekali tidak beranjak, dirinya kembali mengumpat dan memilih pergi sendiri. Membatin segala kalimat kasar di dalam kepala karena untuk melakukannya secara langsung, Renata sudah benar-benar tidak sanggup. Dia lelah. Dadanya sesak dan dirinya kesulitan untuk mengambil napas sejak kemarin namun dia memaksakan untuk terus merokok dan merokok. Ah, apa sekarang sudah saatnya untuk dirinya mati? Semoga saja. Toh, yang dirinya lakukan di dunia juga apa? Usahanya sudah hancur lebur, ibunya sudah menyerah akan kelakuannya sendiri dan tidak lagi peduli. Semua orang membencinya. Jadi, buat apa hidup? Renata. Adrian menahan lengannya hingga tubuhnya menjadi terbalik kembali menghadap pria itu. Renata tidak menyahut, dia hanya menatapi Adrian dengan pandangan kosong dan hal tersebut membuat pria itu menjadi tercekat apalagi ketika mendengar kalimat Renata selanjutnya yang diucapkan dengan begitu lirih dan juga lemas. Please, pergi. Aku capek. Tangan Adrian mengepal dan melihat tidak adanya pergerakan lagi dari pria itu, Renata kembali berbalik namun baru beberapa langkah berjalan, tubuhnya tiba-tiba limbung dan hampir saja akan terjatuh jika saja Adrian tidak dengan singgap menangkap tubuhnya. Sial! Pria itu mengumpat, dia langsung menggendong tubuh Renata yang begitu ringan lalu membawanya keluar dengan berlari.